Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Phosphorescent Corner STAI Bani Saleh? Alhamdulillah, kali ini kita sedang bersama Bapak Ketua STAI Bani Saleh, yaitu Bapak Muhammad Samsul Khairi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang public speaking ya teman-teman. Jadi biasanya kan mahasiswa atau teman-teman di luar sana tuh bingung ya tentang gimana sih tips atau berbicara di depan umum yang baik. Nah, kali ini kita akan membahas bersama Bapak Samsul. Nah, saya akan menyapa dulu ke Pak Samsul ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker aja ya, Pak Riha. Oke, kita santai Pak. Ya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mantap nih teman-teman. Kayaknya pembahasan kali ini akan seru nih. Ya. Baik Pak, kita sersan ya Pak, serius tapi santai gitu. Ya. Tadi saya sudah sedikit berbicara tentang public speaking atau berbicara di depan umum. Ya. Yang mau saya tanyakan, menurut Bapak, apa sih public speaking itu Pak? Public speaking ya. Jadi pertanyaan bagus. Apa sih itu public speaking ya? Public speaking itu bisa kita artikan sebagai the actions of talking in front of the audience. Ya. Jadi sebuah aksi berbicara di depan umum. Akan tetapi ada catatannya bahwa public speaking itu sebuah aksi berbicara di depan umum secara langsung. Disaksikan secara langsung, bukan recording ya. Artinya audiensnya ini bukan virtual audience gitu ya. Jadi berbicara di depan umum secara langsung, ini yang disebut dengan public speaking. Begitu. Baik Pak, tadi yang Bapak bilang public speaking itu berbicara langsung ya Pak. Ya. Nah, apakah semua public speaking itu sama Pak? Ya. Jawabannya adalah berbeda. Berbicara di depan umum tentu punya tujuan-tujuan khusus. Misalnya seorang orator. Nah, orator ketika berbicara di depan kampanye, dia berusaha untuk menjadi seorang influencer. Dia berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Tentu berbeda dengan misalnya master of ceremony, dengan seorang pembawa acara. Atau dengan seorang host tinju misalnya, pasti akan berbeda. Seorang MC dangdut itu pun berbeda. Atau misalnya seorang motivator, itu juga berbeda. Atau misalnya dengan seorang dai atau penceramah, itu pun berbeda. Semuanya yang mereka lakukan itu adalah public speaking. Akan tetapi tujuannya berbeda-beda. Antara seorang MC, antara seorang orator, seorang dai, seorang motivator, dan masih banyak yang lainnya. Jadi bisa kita bedakan sesuai dengan tujuannya. Kan nggak mungkin misalnya seorang MC tinju, misalnya, saya ambil contoh sederhana misalnya, seorang MC tinju kemudian, baiklah kepada yang terhormat Mike Tyson, kami mohon naik ke atas panggung. Misalnya kan nggak mungkin ya. Tapi misalnya seorang MC tinju itu dengan intonasi-intonasi yang khusus misalnya. Kita panggil Mike Tyson misalnya gitu ya. Nah itu adalah sebetulnya berbicara di depan umum juga. Atau misalnya seorang pembawa acara. Ya, seorang pembawa acara pun berbeda. Misalnya seorang pembawa acara pengajian, misalnya kiainya namanya Kiai Ramdan misalnya ya. Kita panggil Kiai Ramdan gitu ya. Kan nggak mungkin juga gitu loh. Jadi tentu tujuan-tujuan yang berbeda ini yang akhirnya mengklasifikasikan public speaking itu sendiri gitu. Berarti setiap public speaking itu berbeda ya Pak ya? Dan ada ciri-ciri khusus dan tersendiri untuk beberapa kegiatan tertentu. Iya, betul. Nah, saya juga mau tanya nih Pak, kan biasanya nggak semua orang itu public speakingnya
lancar-lancar aja Pak, pasti ada yang nervous atau ada gangguan lainnya gitu. Menurut Bapak, public speaking yang baik itu seperti apa Pak? Public speaking yang baik, yang jelas kalau seseorang ingin mendalami, maka dia harus ikut pelatihan public speaking. Karena harus secara intens gitu ya. Tetapi secara umum, saya berbicara secara umum saja, maka ketika seseorang ingin mampu menjadi seorang public speaker, setidaknya dia belajar. Jadi yang pertama adalah belajar, latihan, 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 gitu ya, kira-kira. Kemudian yang kedua adalah ketika dia mau melakukan aksi public speaking itu, maka orang ini harus ikhlas untuk dibully, misalnya ya. Ketika misalnya mahasiswa nih, biasanya kan mahasiswa nih yang mengalami ya. Mahasiswa misalnya, Dewi silakan presentasi ke depan. Rata-rata ya, itu begitu jalan itu udah gemeteran ya. Apalagi misalnya dosennya agak-agak killer misalnya. Kemudian melihat audiens teman-teman mahasiswanya semua mata tertuju kepada kita gitu ya. Maka biasanya muncul nervous. Maka yang perlu dikondisikan yang kedua kalau menurut saya adalah bahwa orang tersebut harus ikhlas untuk dipermalukan. Gitu. Atau ketika mengalami sebuah kesalahan, kritikan, maka dia harus menyiapkan dirinya. Jadi jangan merasa bahwa saya harus perfect, sempurna gitu ya. Tetapi kita tidak mengantisipasi hal-hal teknis. Kadang-kala kita naik panggung aja, misalnya kita naik panggung, kemudian pegang mikrofon, tiba-tiba mic-nya nggak bunyi. Nah, bagi seorang pembicara, ini akan menjadi nervous tersendiri. Sudah nervous menghadapi audiens, tiba-tiba mikrofonnya nggak bunyi misalnya. Atau misalnya kalau seorang pemateri misalnya, tiba-tiba PowerPoint-nya ada trouble misalnya. Nah, ini juga membuat nervous. Maka ikhlaskan untuk dipermalukan, kira-kira begitu. Jadi kalaupun nanti akan menghadapi hal-hal yang di luar prediksi kita, maka kita harus siap. Kemudian ketiga, ya, setelah kita itu mengikhlaskan diri kita, ya, tadi yang pertama kan kita latihan, kemudian kita harus mengikhlaskan diri kita. Masuk ke tahap ketiga yaitu kita harus pahami audiens kita. Gitu loh. Siapa sih audiens kita? Kalau audiens kita, mohon maaf, misalnya adalah orang-orang yang secara pendidikan itu di bawah SMA misalnya ya, maka kita gunakan diksi-diksi yang standar, gunakan pilihan-pilihan kata yang mudah ditangkap oleh audiens kita. Kalau kita misalnya berbicara di audiens yang mayoritas, maaf misalnya alumni SD atau SMP, kemudian kita menggunakan diksinya yang sangat intelek, ya. Nanti yang ada itu orang ngomong apa sih gitu kan. Sebaliknya, ketika kita berbicara di audiens kita yang memang pendidikannya lumayan, ya, maka kita bisa saja menggunakan istilah-istilah asing bahkan misalnya gitu ya. Jadi kita harus memahami audiens kita, baik itu gendernya, audiens kita rata-rata laki-laki atau perempuan sih gitu ya. Kalau rata-rata perempuan tuh seperti apa sih karakteristiknya gitu kan. Maka kita harus memahami. Nah, kalau misalnya kita berbicara konteks mahasiswa, misalnya mau sidang skripsi gitu kan. Nah, ini kan biasanya ada nih yang mau sidang nih, deg-degan. Mahasiswa nih Pak nih. Maka saya ingat banget dulu zaman saya kuliah S1 ya. Kakak kelas saya bilang ini, Samsul, nanti kamu pengujinya bapak ini loh gitu ya. Saya nggak usah sebutin nama ya. Bapak ini sangat memperhatikan attitude seseorang. Jadi dari mulai dia ketuk pintu ya. Jadi ketika misalnya peserta berikut atas nama Samsul, si penguji ini udah memperhatikan dari mulai kita masuk ke ruangan.
Kita ketuk pintu nggak? Kemudian mengucapkan salam nggak pada saat buka sedikit? Assalamualaikum. Nah, ternyata ada penguji-penguji yang sangat detail memperhatikan ini. Gitu ya. Maka kita juga harus memahami. Jadi ketika kita mulai masuk ketuk pintu, ya bagaimana kita bersikap. Ya. Nah, ketika masuk jalannya seperti apa. Nah, kemudian karakteristik penguji kita seperti apa, gitu ya. Kita harus pahami. Kalau misalnya penguji kita bukan tipikal orang yang mau dibantah, misalnya ya. Sebetulnya banyak trik-trik untuk menghadapi sebuah sidang skripsi. Nanti kita bahas di Kayaknya khusus di saja ya. sesi khusus lebih Sesi lebih khusus. mendalam nih kayaknya. Lebih mendalam. Nah, oke, kembali tadi ke public speaking ya. Jadi setelah kita tahu bahwa audiens kita itu siapa, ya kan? Maka tentu kita akan menyiapkan materi kan? Gitu loh. Mungkin kalau orang yang sudah terbiasa berbicara di depan umum, no problem, tidak ada masalah. Misalnya 5 menit sebelum naik panggung baru dikasih tahu, Ibu nanti Ibu naik kemudian Ibu menyampaikan sambutan ya. Mungkin nggak masalah kalau orang yang terbiasa. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa, apaan? Kok mendadak begini gitu ya. Nah, maka menyiapkan materi itu penting. Bagi seorang pemula, public speaker pemula pun sama. Sebetulnya dia itu berlatih dulu, kemudian menyiapkan materi. Bahkan dalam menyiapkan materi ini ada yang disebut dengan making a list gitu ya, membuat list. Jadi dari opening apa yang mau disampaikan, kemudian kontennya apa, kemudian closingnya apa, list simple aja. Jadi keyword ya, kata-kata kuncinya aja, openingnya ini, kontennya ini, kemudian closingnya ini. Nah itu materi. Jadi salah satu yang bisa dilakukan oleh seorang public speaker setelah mengetahui audiensnya siapa, maka tentu harus menyiapkan materi. Kemudian delivering materials, bagaimana ketika dia menyampaikan materinya. Artinya berarti ketika dia sudah berhadapan dengan audiens kan. Nah, hal-hal apa yang harus diperhatikan? Misalnya salah satunya adalah gestur atau body language ya. Ada yang menyebutnya begitu. Mimik muka misalnya. Nah, ada juga orang yang beranggapan bahwa ketika bicara di depan umum harus ada gestur, harus ada body language misalnya. Tapi kemudian over. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita misalnya gitu ya. Jadi semua kata-kata itu harus ada begininya. Nah, ini juga over. Jadi boleh kita menggunakan gerakan tangan atau misalnya menggoyangkan arah pandang kita kemana boleh, tetapi juga sewajarnya. Misalnya begini, saya sangat menyayangkan sekali atas kejadian yang baru saja terjadi kemarin, gitu ya. Boleh, ini kan untuk memperkuat kesan. Misalnya, saya menyayangkan kejadian yang terjadi kemarin, tapi tidak kemudian setiap kata harus ada gerakannya, gitu kan? Misalnya, baik, misalnya contohnya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu sebetulnya, nah, akhirnya nanti kayak penyanyi apa itu, ref ya. Semua kata-kata harus ada gerakannya. Nah ini masuk kategori gesture. Kemudian body language ya. Eye contact pun sama gitu ya. Jadi eye contact ini yang penting, perlu dilatih juga. Kadangkala orang itu nggak pede loh. Ada kontak mata dengan audiens itu kadangkala nggak pede. Maka ada yang mengajarkan triknya, katanya kalau ngelihat audiens tuh lihat di area sini misalnya. Jadi nggak ngelihat mata secara langsung, tapi sebetulnya yang dilihat area misalnya tengah ini misalnya ya, di tengah-tengahnya misalnya. Sebetulnya tidak terjadi kontak mata. Nah, itu eye contact. Nah, kemudian apalagi misalnya posisi postur badan misalnya ya. Busana gitu ya. Misalnya MC dangdut misalnya gitu ya.
Kalau misalnya MC dangdut pakaiannya batik, bajunya dimasukkan misalnya. Nah, ini masuk kategori yang lain lah ya. Tetapi setidaknya bahwa busana itu juga mendukung seorang public speaker gitu. Nah, hal-hal itu yang harus kita perhatikan, termasuk kalau dari sisi delivery-nya, bagaimana penyampaiannya. Kadangkala kita itu sering bertemu dengan yang disebut trouble fillers. Trouble fillers itu apa sih? Misalnya gitu ya. Boleh nggak kita ada trouble fillersnya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan 3 kata trouble fillers, 3 kata trouble fillers, 3 kata lagi trouble fillers. Nah, ini yang nggak bagus. Contoh misalnya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya saya di sini gitu ya. Ingin menyampaikan nah ini yang nggak bagus. Tetapi kalau misalnya dari rentang 1 menit baru muncul misalnya, atau dari rentang 20 kata baru muncul trouble fillers, nggak masalah gitu ya. Karena trouble fillers itu sebetulnya session loading otak kita berpikir gitu. Sangat normal sebetulnya ketika seseorang berbicara di depan umum kemudian ada upaya-upaya loading otak kita kemudian akhirnya memunculkan trouble fillers. Asalkan trouble fillers itu tidak muncul 3 kata muncul, 3 kata muncul gitu ya. Itu yang disebut dengan trouble fillers. Jadi latihannya banyak untuk mengatasi trouble fillers. Misalnya kita tulis di tembok, misalnya silang. Kita ngomong di depan cermin nih, ini cermin, kemudian sampingnya ada tulisan X. Pada saat kita ngomong, kita menghadap cermin. Pada saat kita mau muncul trouble fillers, kita ngelirik ke tanda silang ini. Artinya nggak boleh gitu loh. Begitu kita udah ngeliat, pasti kita akan berusaha menghindari kan. Kemudian kita ngeliat cermin lagi. Begitu mau muncul trouble fillers lagi, kita ngeliat lagi ke tanda itu, X misalnya. Baru ngeliat ke cermin lagi. Atau misalnya dengan pegang kuping misalnya. Ketika mau muncul pegang kuping misalnya. Misalnya contohnya gini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mau ngomong nih. Langsung pegang kuping. Tujuannya apa? Supaya nggak boleh terucap itu. Ketika latihan ini sering dilakukan, otomatis seseorang mampu menghindari itu. Gitu ya. Jadi itu dari sisi trouble fillers. Nah, banyaklah. Intinya adalah persiapan-persiapan yang matang ketika seseorang akan berbicara di depan umum ini akan menentukan kesuksesannya. Oke? Keren banget nih sahabat Phosphorescent. Jadi banyak hal yang harus disiapkan ya Pak. Betul. Sebenarnya untuk bisa public speaking yang baik. Betul. Gitu. Dan apalagi tadi kayak apa Pak? Trouble apa tadi namanya Pak? Fillers. Trouble fillers teman-teman. Biasanya kan memang apalagi buat public speakers yang pemula, kata itu menjadi kata yang langganan buat kita ketika kita berhadapan di depan audiens ya. Tapi ada beberapa hal yang memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Samsul, ada latihan-latihan khusus dan memang itu harus dilakukan sering ya. Dan satu lagi fokus. Fokus ya Pak. Kadangkala ketika kita membuat sebuah materi yang ingin disampaikan, kadangkala kita itu muter ya. Jadi tidak kita buat menjadi sederhana. Sama halnya misalnya begini, kita dari Bekasi nih, mau ke Bandung. Sebetulnya kita bisa lewat tol ya. Masuk tol Bekasi, kemudian keluar Bandung misalnya. Tidak harus kita ke Bogor dulu, naik ke Puncak, kemudian Cianjur, ke Bandung. Walaupun sama sebetulnya. Tetap bisa sampai ke tujuan. Tetapi kadang-kala ada orang yang ketika menyampaikan, itu muter gitu ya. Muter walaupun memang endingnya tetap sampai. Cuma kalau Anda bisa menyederhanakan, karena
manusia itu tingkat fokusnya menurut hasil penelitian itu hanyalah 20 menit. Di atas 20 menit sebetulnya manusia itu udah nggak fokus. Jadi kalau kita bisa menyampaikan materi dengan sederhana, kurang lebih sekitar 20 menit, tentu apa yang menjadi pesan kita akan mudah ditangkap oleh audiens. Bila dibandingkan kita muter gitu ya, akhirnya nggak sampai. Atau bahkan sering ada juga kejadian begini, misalnya begini, orang sambutan nih. Jadi itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Dan oh iya, jangan lupa itu bahwa yang tadi saya sampaikan itu maksudnya begini. Jadi dia udah mau closing, tapi kemudian ngulang lagi. Dan berkali-kali, saya pikir cukup dan mungkin ya saya nggak bisa lama-lama. Tapi yang penting Bapak Ibu, hal yang saya sampaikan tadi, itu diingat ya. Yang pertama adalah ini. Tapi dia akhirnya mengulang lagi. Ada orang tipe-tipe yang seperti ini. Jadi dia udah mau closing, tapi ngulas lagi. Ngulas laginya bahkan lebih lama daripada penyampaian materi yang di awal gitu loh. Nah, maka fokus menyederhanakan konten gitu ya. Ini penting. Bahkan mungkin di dalam penyampaian itu kita ada pahami karakteristiknya ya. Misalnya begini. Ada sebuah aksi public speaking yang bisa kita sisipkan joke, humor misalnya ya. Tapi ada juga yang nggak bisa. Contohnya adalah khutbah Jumat. Kan di khutbah Jumat nggak boleh. Bapak-bapak, betul apa betul? Itu ya misalnya. Kan nggak boleh. Benar apa salah bapak-bapak? Misalnya gitu loh. Atau bahkan menyisipkan joke-joke yang terlalu banyak misalnya. Kan nggak bisa juga. Jadi artinya bahwa konten kita yang kita buat harus disesuaikan dengan audiens, kemudian tematiknya seperti apa. Intinya adalah ketika Anda mau berbicara public speaking, Anda ingin berbicara sebagai seorang public speaker, prinsipnya adalah latihan gitu. Luar biasa pembahasan public speaking kali ini. Baik Bapak, barangkali ada yang mau disampaikan untuk sahabat Phosphorescence Corner STAI. Oke, terima kasih sahabat Phosphorescence Corner. Saya ingin menyampaikan karena tematiknya kita adalah public speaking, maka saya ingin menyampaikan bahwa ternyata hal yang paling menakutkan bagi manusia setelah kematian adalah berbicara di depan umum. Jadi rata-rata manusia di dunia ini takut mati. Tetapi takut yang kedua adalah takut berbicara di depan umum. Maka ketika Anda punya motivasi agar Anda mampu berbicara di depan umum, maka belajar, latihan, dan terus mengembangkan diri Anda. Saya yakin Anda akan menjadi seorang public speaker yang sukses, pembicara di depan umum yang sukses, dan Anda terus mengembangkan diri Anda. Saya yakin Anda akan menjadi seorang public speaker yang mampu menginfluence, mampu mempengaruhi audiens Anda, dan mudah-mudahan bisa menunjang karir Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Nah, sahabat STAI Bani Saleh, hari ini kita sudah membahas tentang public speaking. Mungkin teman-teman STAI Bani Saleh atau sahabat Phosphorescence ada request mau membahas tentang hal-hal lain, tips kah atau cara sukses menurut Bapak Ketua kita nih. Nah, boleh teman-teman untuk komentar di kolom komentar yang ada di channel kita ya. Baik, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi. Oh, itu nanti lain lagi kalau itu, Pak. Oke, teman-teman, cukup untuk Phosphorescence kali ini ya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali, Pak. Nanti ditunggu tips-tips lainnya dari Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.